Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebahagiaan dan kenikmatan hidup kita di dunia sampai hidup kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesempatan ini mengaji tentang ibadah umrah dengan penjelasan dari kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah Juz 1 Shahifah 195. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafdullahi salasatun al-ghazi wal hajju wal mu'tamiru. Akhrajahu An-Nasa'i wa akhrajahu Ibnu Hibbana fi taqasumi wal anwa'i bi taqdimi ba'dil lafzi wa zada fi ba'di turuqihi du'ahum fa ujabu rawahu Hamdan bin Salamah min hadis Ibnu Umar wa dzakara hadza ziyadata wa zada fasa'aluhu fa'atahum wa dzakara Ibnu al-Hajj fi manasikihi. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tamunya Allah itu ada tiga, yaitu orang yang berperang, orang yang haji, dan orang yang umrah. Jadi ada orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tamu ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat sebuah tamu, dia adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang sangat dimuliakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah al-ghazi. Al-ghazi itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena termasuk bagian dari tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-hajju, orang yang haji. Orang yang haji adalah termasuk bagian orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah adalah orang yang umrah. Orang yang umrah, ibadah umrah, orang yang melaksanakan ibadah umrah, termasuk tamunya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Jadi apabila kita semua ini melaksanakan salah satu dari tiga tersebut adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji atau orang yang umrah, itu artinya orang yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tamu di situ adalah maksudnya di situ adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di bab At-Taqasim wal Anwa dengan mendahulukan sebagian lafal, dan Imam Ibnu Hibban menambahkan di sebagian kitabnya Imam Ibnu Hibban, yaitu lafal du'ahum fa'ujabu. Doa mereka adalah doa yang dikabulkan. Doa mereka adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang di jalan Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang umrah juga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis doa'uhum fa ujabu. Doa mereka adalah doa yang dikabulkan, disembadani oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hamdan bin Salamah yang sumbernya dari hadis Ibnu Umar, dan Imam Ibnu Umar menambahkan dengan tambahan hadis, yaitu fasa'aluhu fa'atahum. Apabila mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada mereka. Dan hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajj di dalam kitab manasiknya Imam Ibnul Hajj.
Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan semua, kita semua, kamu semua yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ketika tamu maka harus beradab dengan benar, bertata krama beradab dengan benar. Di Haramain, di Ka'bah, di Makkah, Madinah, Madinatul Munawwarah. Karena orang yang haji atau orang yang umrah adalah bagian dari tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertamulah dengan benar. Tamu yang benar itu adalah tamu yang tawadhu, adab asor, tadarru, kemudian pakai sopan santun yang benar, pakai tata cara yang benar, pakai aturan yang benar, pakai manasik atau petunjuk ibadah haji atau ibadah umrah yang benar. Ketika kita melaksanakan seperti umpama kita bertamu kepada orang lain, maka tata keramanya harus dipakai dengan benar. Yang pertama adalah mengucapkan salam atau mengetuk pintu, mengucap salam. Kemudian ketika kita bertamu kepada orang lain, ke rumah orang lain, maka kita duduk dengan duduk yang benar, dengan tata susila yang benar. Begitu seterusnya kita yaitu kita bertamu ketika sudah dipersilakan untuk duduk, kemudian kita juga berucap dengan ucapan yang benar. Setelah berucap, kemudian jika kita setelah selesai kita berucap dengan yang kita tamui, kemudian kita juga mengucapkan mohon maaf, mengucapkan terima kasih, kemudian pamitan kepada rumah yang kita tamui. Maka di sini juga seperti halnya ibadah umrah. Ibadah umrah adalah kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka umrahlah dengan umrah yang benar. Melaksanakan rukun umrah, wajib umrah dan sunat-sunatnya. Apabila kita melaksanakan ibadah di rumah Allah, yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara yang mendengar, dengan sopan santun yang benar. Begitu seterusnya ketika kita bertamu di makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka harus dengan cara yang benar. Insya Allah kalau dengan cara yang benar, sopan santun, perilaku yang benar, maka akan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hujjaju wal umaru wafdullahi in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in anfaku ukhlifa alaihim. Artinya adalah hadis yang benar diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah atau para orang yang haji dan para orang yang umrah adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka minta, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sehat, minta selamat, minta petunjuk, minta hidayah, minta keberkahan hidup, ketenangan hidup, minta bisa istiqomah, maka yang diminta oleh tamunya Allah Subhanahu wa taala maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in da'au ujibu, apabila mereka semua yaitu tamunya Allah itu mendoakan atau berdoa, maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doalah doa yang baik. Doa yang paling baik itu adalah doa yang singkat yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kanugerahkanlah kepada kami di dunia dengan baik atau barokah, di akhirat dengan baik atau barokah, dan diselamatkan dari siksa neraka. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim, apabila tamunya Allah itu adalah membelanjakan untuk kepentingan haji, kepentingan umrah, maka semua yang dibelanjakan untuk umrah atau untuk haji atau sebaliknya untuk umrah atau untuk haji, maka semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ia belanjakan mulai dari pembimbingan, kemudian dari proses pendaftaran, kemudian pembimbingan, kemudian berkali-kali berbimbingan, kemudian perjalanan dari awal sampai akhirnya, yang ia belanjakan untuk kepentingan ibadah, namanya ibadah umrah atau ibadah haji, semuanya akan digantikan biayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tamu ini harus berupaya melaksanakan yaitu ibadah dengan sebaik-baiknya. Semoga sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah.
Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ lillah. Lillah di situ adalah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah lam, yaitu lam yang karena adalah tujuan. Atimul hajja wal umrata lillah walamulil milki wa syibihi wa fi wa ta'diyatan aidan wa ta'lilin kufi. Jadi yang semua yang kita laksanakan termasuk ibadah umrah itu adalah semuanya ibadah haji juga, dan ibadah yang lain itu adalah tujuannya adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala jihadul kabiri wal dhaifi wal mar'ati al hajju wal umratu. Hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadnya orang yang besar, jihadnya orang yang besar, orang yang lemah dan seorang perempuan adalah haji dan umrah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai. Jadi jihad umrah itu adalah ibadah yang berkaitan pahalanya dengan jihad fisabilillah. Haji juga sama, pahalanya adalah sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua menghadap Ka'bah, mata kita adalah mata yang menangis. Mata kita adalah mata yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua menghadap Ka'bah Baitullah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencurahkan rahmat dan maghfirah. Allah mengabulkan doa-doa orang yang umrah atau orang yang haji. Allah menyebadani atau mengabulkan doa-doa orang yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua selalu berdoa untuk kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan haji dan melaksanakan umrah, atau sebaliknya melaksanakan umrah. Kita mampu untuk berkali-kali ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna ya Allah hajja baitikal haram wal umrati ya Allah ma ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yusrin wa ma'unatin wa afiyatil abdan wa tarzuqna bi husnal khitam wa bulughul maram adada khalqika ridha nafsika zinata arsyika wa midada kalimatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sholawat, semoga kita semua bisa melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Amin Allahumma amin. Ketika kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, kita semua merasakan ya Allah, kami datang ke rumah-Mu ya Allah dengan membawa beberapa dosa, dengan memikul dosa-dosa ya Allah, dengan sebesar dosa yang kami pikul dan yang telah kami kerjakan ya Allah. Kami semua adalah orang yang ahli dosa ya Allah. Kami semua adalah orang yang ahli maksiat ya Allah. Kami semua adalah orang yang memikul dosa-dosa yang besar ya Allah. Kami semua adalah memikul dosa-dosa yang sangat banyak ya Allah. Kami datang ke sini ya Allah untuk minta ridha-Mu ya Allah. Kamu datang ke sini ya Allah untuk minta ampun kepadamu ya Allah. Kami datang ke sini ya Allah, ke rumah-Mu ya Allah. Rumah-Mu ya Allah, Baitul Haraman ya Allah. Hanya satu yang kami minta ya Allah, ridha-Mu dan ampunan dari-Mu ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, termasuk orang-orang yang termasuk mendapat yaitu ampunan dan maghfirah dari-Mu ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Maka hari ini ya Allah, aku datang ke rumah-Mu ya Allah. Semoga Engkau terima dengan sebaik-baiknya. Kami termasuk umat-Mu yang nanti ya Allah dikumpulkan bersama orang-orang haji dan orang-orang umrah. Kami termasuk orang yang mendapat syafaat kelak pada hari kiamat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan-Mu ya Allah pada hari kiamat. Kami dikumpulkan ya Allah bersama orang-orang yang haji dan orang yang umrah. Disinilah doa-doa yang sangat baik, sangat mulia, sangat dimakabulkan, sangat agung ketika kita semua menghadap Baitullah, menghadap Ka'bah. Maka hati kita menjadi hati yang sangat sejuk, hati yang sangat tenang, hati yang dibuka di hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tiada kekayaan yang paling mulia kecuali adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kekayaan yang paling mulia kecuali kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekayaan yang paling mulia kecuali kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kekayaan yang paling mulia kecuali kita semua bisa
berzikir dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada kekayaan yang paling mulia kecuali kita bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan haji, melaksanakan umrah, bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, bisa ruku, bisa sujud, bisa i'tidal, bisa sujud kita merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesuatu yang menjadi kekayaan yang paling terindah, hadiah yang terindah, kado yang terindah ketika kita semua berada di alam barzah, ketika kita semua berada di alam akhirat. Sehingga orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah, termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat syafaat Allah, pertolongan Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua berniat untuk selalu berdoa bisa haji dan umrah setiap saat, setiap waktu, setiap tahun, setiap masa, minimal sebelum kita meninggal dunia, dalam keadaan kita bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa yaitu bertemu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah dan di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita semua berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tempat yang paling mulia selain yang namanya Ka'bah dan sekitarnya. Ya. Di situ makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia sama dengan ziarah dengan Rasulullah ketika masih hidup. Man zaroni ba'da mamati faga'anna man jaroni indah hayati. Siapa yang ziarah datang kepadaku ke makamku, makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sudah meninggal, ketika aku sudah wafat, maka ia sama halnya dengan ziarah atau datang kepadaku ketika aku masih hidup. Subhanallah. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, manusia yang pemberi syafaat, yang manusia yang mengumpulkan besok pada hari kiamat, manusia yang tidak akan masuk surga kecuali umatnya adalah masuk surga dahulu, manusia yang memberi syafaat, pertolongan, orang-orang yang ahli sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ahli membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nasi yaumal qiyamati aksarum aliyan sholatan, Allah nasi yaumul qiyamati aqsarum aliyan sholatan. Yang paling mulia manusia di hadapanku kelak pada hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita semua bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap saat, di setiap waktu, di setiap ada kesempatan, di setiap kita setelah melaksanakan sholat, di setiap kita melaksanakan sholat duha, di setiap kita melaksanakan sholat tahajud, di setiap kita setelah sholat fardu, dimanapun kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsuma kuntum. Sholawatlah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholawatmu kepadaku akan sampai kepadaku di mana engkau berada. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat dimuliakan. Kita yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kita memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Artinya kita semua adalah memperoleh derajat manusia yang paling mulia. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya kelak kita semua adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in. Aku Rasulullah adalah orang yang pertama memberi syafaat kepadamu yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu musyafa'in, dan aku juga orang yang pertama disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana awwalu man yadkhulul jannata. Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama masuk surga. Tiada orang yang paling pertama masuk surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man yanshaqul ardul qabru, dan aku adalah orang yang pertama yang bangun dari alam kubur. Ana awwaluman ala siratil mustaqim. Aku adalah orang yang pertama melewati jembatan siratul mustaqim.
Awa ana awalu man yadkhul jannata, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk surga. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu bisa melaksanakan haji, melaksanakan umrah, atau kita semua selalu bisa sampai ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa melihat yaitu melihat rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa yaitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makamnya. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk antum semua, semoga menjadi motivasi kita semua untuk selalu meningkatkan diri, meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk giat bekerja, giat bekerja untuk bisa sampai ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin membaca sholawat, membaca sholawat, rajin membaca sholawat. Kelak kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.